Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Jumat. Dengan cepat kita buka Galatia 1. Ayat 6, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah hanya ada satu Injil. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa tidak ada Injil lain. Hanya satu Injil. Apa yang disebut Injil itu, Pak? Injil itu adalah kabar baik yang datang dari Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus. Dan Injil yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah keselamatan yang diberikan oleh Bapa kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwasanya orang ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, di luar daripada Injil ini berarti bukanlah Injil. Jemaat Galatia dibingungkan dengan orang-orang yang mau mencoba membawa berita Injil yang lain. Injil yang lain itu adalah Injil di luar Kristus. Yang kita punya hanya satu Injil, yaitu Injil Kristus. Dan tidak bisa diputarbalikkan. Bahwa di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang dapat menyelamatkan manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, janganlah kita ditipu. Supaya hidup kita percaya kepada berita yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya, salibnya. Jika ada orang datang kepada Bapak Ibu Saudara dan mereka tidak mempercayai kuasa salib Tuhan Yesus, maka merekalah adalah penyesat. Orang-orang yang mengabaikan salib, orang-orang yang masih menyeret saudara kepada kutuk-kutuk. Dan Bapak Ibu Saudara dibutakan
sehingga hidupmu dikuasai dengan perjanjian-perjanjian, keinginan manusia, perbuatan-perbuatan ibadah yang dibuat oleh manusia. Walaupun itu adalah persekutuan gereja, tetapi mereka membawa Injil lain. Injil yang bukan dari Tuhan Yesus. Sebab Injil Kristus selalu mempercayai kuasa penebusan salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita perlu berhati-hati karena ada penyesatan-penyesatan yang terjadi, memutarbalikkan Injil Kristus. Bahkan Rasul Paulus berkata, jika ada orang ataupun malaikat dari surga memberikan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang diberitakan oleh Rasul, terkutuklah dia. Bapak Ibu Saudara, Injil yang kita terima itu Injil yang dibawa oleh rasul-rasul. Orang-orang yang memberitakan Injil lain, maka terkutuklah dia. Bahkan juga, jikalau ada orang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Bapak Ibu Saudara, hanya ada satu Injil yang kita terima, yaitu Injil yang diberitakan oleh rasul-rasul, dan itu tertulis di Alkitab. Injil Kristus adalah Injil yang sesuai dengan kehendak Allah, yang bukan mencari kesukaan manusia, tetapi yang mencari kesukaan Allah. Demikian yang Rasul Paulus katakan, jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan pada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu Saudara, satu Injil yang lain, itu Injil yang dibangun oleh kesukaan manusia, bukan kehendak Allah. Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Galatia supaya mereka mencari kesukaan Allah, bukan kesukaan manusia. Sebab kita semua adalah hamba Kristus. Setiap Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Injil Kristus yang benar, saudara menjadi hamba Kristus. Ketika saudara menerima Injil yang benar, maka membuat saudara hidup menghamba, hidup mengabdi, tidak mencari kesukaan manusia, tetapi mencari kesukaan Allah. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil yang benar, maka kekuatan datang dari Allah. Bersama Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu. Bersama Allah segala sesuatu itu mungkin. Karena ketika saudara mempercayai Injil yang benar, berita Injil yang benar, maka kekuatan Allah turun atas Bapak Ibu Saudara. Yang dimaksud kekuatan Allah adalah membawa saudara untuk mengabdikan diri, membawa saudara untuk menghamba, membawa saudara untuk sungguh-sungguh, membawa saudara untuk bersama-sama memikul tabut Tuhan. Orang-orang yang menerima pengajaran Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Dan orang-orang yang menerima, yang memberitakan Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Bapak Ibu Saudara,
Injil yang tidak benar adalah Injil yang membuat jemaat mementingkan diri sendiri. Injil yang tidak benar itu yang membuat jemaat menjadi egois. Jemaat menjadi materialistik. Jemaat hanya mencari kesukaan manusia. Jemaat hanya membangun kepentingan diri sendiri. Tidak ada yang mencari kepentingan Kristus. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jika saudara menerima berita Injil dari atas mimbar, di mana membawa saudara egois, mencari kepentingan diri sendiri, merasa nyaman, suka di zona nyaman, dan saudara tidak pernah memberikan diri menjadi hamba Kristus, maka Bapak Ibu Saudara, engkau terkutuk. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. 2 kali Rasul Paulus mengatakan terkutuklah dia. 1, bagi orang yang memberitakan Injil yang lain. 2, bagi orang yang menerima berita Injil yang lain. Terkutuk mereka. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita hidup di dalam kutuk. Karena kita sedang ditipu oleh orang-orang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara, ini bahaya sekali. Karena mereka, penyesat-penyesat ini masuk ke dalam gereja hari-hari ini. Tetapi saudara tidak akan pernah tahu. Sebab mereka serigala berbulu domba. Injil yang lain diberitakan, cirinya adalah membawa saudara untuk mementingkan diri sendiri, membawa saudara untuk tidak mengabdi kepada Allah dan Kristus. Maka kenapa hidup kita dipenuhi dengan kutuk? Karena kita telah menerima ajaran-ajaran yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen yang telah menyimpang hari ini. Keadaan zaman yang begitu sukar. Mata mereka sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Mereka tidak lagi peduli dengan kehendak Allah. Semuanya hanya mencari kepentingan sendiri dan bukan kepentingan Kristus. Tidak ada yang mau memikul tabut Tuhan lagi. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, jangan pernah kita tertipu. Jangan pernah kita terbius oleh ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran menyimpang walaupun diberitakan oleh pendeta besar. Pendeta-pendeta yang sudah memiliki ribuan jemaat, hati-hati. Janganlah saudara ditipu. Karena ada satu Injil yang benar, yaitu Injil Yesus Kristus yang diberitakan oleh Rasul, bukan diberitakan oleh para pendeta yang menafsirkan, memutarbalikkan Injil Kristus untuk kepentingan perut, untuk kepentingan duniawi. Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak supaya setiap saudara mengerti bahwa kita memiliki Injil yang benar. Sekali lagi, Injil yang benar membawa hidupmu berubah. Hidup yang mementingkan diri sendiri menjadi hidup yang menyukakan Tuhan. Dulu kita hamba dunia, kita sekarang hamba Tuhan, hamba Kristus. Dulu kita tidak peduli sama sekali dengan pelayanan,
Hari ini kita memikir-mikirkan pelayanan. Itulah Injil yang benar yang saudara terima. Maka engkau bukanlah orang-orang hidup di bawah payung kutuk. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita semua menjadi hamba-hamba Kristus, bukan hamba dunia. Injil yang diberitakan penyesat adalah berita kabar baik yang membawa saudara mengabdi kepada dunia. Dan ada berapa banyak orang Kristen tertipu, saudara. Mereka pikir dengan mengabdikan diri kepada dunia mereka sudah melayani Tuhan. Bagaimana mungkin saudara orang bekerja itu melayani Tuhan? Pengajaran berkata bahwa apa, saudara? Pengajaran sesat bahwa melayani Tuhan itu bukan hanya di gereja. Artinya mereka berbisnis itu melayani Tuhan. Bagaimana mungkin berbisnis melayani Tuhan? Bisnis itu pekerjaan manusia. Berbeda dengan istilah melayani Tuhan bukan di gereja, artinya saudara belum tentu sebagai pendeta, belum tentu sebagai singer, WL, belum tentu saudara yang melayani di panggung gereja. Tapi Bapak Ibu Saudara adalah hamba Kristus yang dipakai untuk membangun rumah rohani bersama-sama. Saudara bisa terbeban dalam bidang keuangan, kesehatan, pendidikan, dan semuanya. Melayani di gereja. Pekerjaan Tuhan. Saudara bisa membantu panti asuhan dan semuanya itu melayani Tuhan. Bukanlah saudara sibuk dengan politik, sibuk dengan dagang, dengan alasan-alasan Injil. Bagaimana mungkin sibuk di kesenian, sibuk menjadi artis, menyibukkan diri dengan hobi. Bapak Ibu Saudara, apakah orang yang setiap minggu mereka berkumpul dengan teman-teman yang sehobi, mereka naik motor touring, apakah itu melayani Tuhan? Apakah itu yang disebut melayani Tuhan? Bekerja dunia itu bukan melayani Tuhan. Pekerjaan Tuhan dan pekerjaan dunia itu berbeda. Maka itu Rasul Paulus berkata, mana yang aku cari? Kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Jadi Bapak Ibu Saudara, Injil yang sesat itu membawa saudara mencari kesukaan manusia. Tapi Injil yang benar membawa saudara mencari kesukaan Allah. Saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama saya, mari kita bergandengan tangan. Sampai mati saudara, kita mau mencari kesukaan Allah. Sebab kita telah menerima Injil yang benar, yaitu Injil Yesus Kristus yang diberitakan oleh para rasul, yang ditulis di Alkitab. Dan itu membawa dampak dalam hidup kita kemerdekaan, membawa dampak kemenangan, membawa dampak kekuatan. Meskipun kita susah, meskipun kita menderita, meskipun kita kekurangan, meskipun kita lemah, tetapi kekuatan Allah bekerja. Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. God bless you all.